Coki. Apa ini Kak? Dodok. Oh ya Allah. Parah. Ini ayam semua. Ayam. Nggak tahan ya. Nggak tahan, bukan stabil itu. Ya, terus? Nggak tahan ayam. Saya akan bahas tentang bagaimana mengenali karakteristik dari binatang-binatang peliharaan kita, tentang sifat-sifatnya dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka sukai. Misalnya nih si kucing-kucing kita ini, si Coki ini saya sediakan tempat yang cukup nyaman di bawah, saya kasih kain yang tebal, tapi ternyata dia lebih seneng nongkrong di atas, di papan seperti ini, dan dia hampir jarang sekali tidur di bawah di tempat dimana dia saya sediakan kain yang cukup tebal. Sama seperti si Owi dan si Cathy, mereka ternyata juga selalu sukanya nangkring di atas, di papan-papan kayu yang saya sediakan di kandangnya. Kebiasaan mereka selalu tidur di atas seperti ini, hampir tidak pernah tidur di bawah. Jadi saya hanya menggunakan kandang besi seperti ini untuk keadaan darurat saja. Misalnya untuk membawa mereka ke dokter atau membawa mereka ke tempat grooming, itu baru saya pakai kandang besi seperti ini. Karena ini sebenarnya kondisi yang tidak mereka suka. Kita bisa bayangkan kalau kita harus tinggal berlama-lama di tempat yang tidak kita sukai, itu pasti membuat kita kurang nyaman dan membuat mereka jadi nggak sehat. Jadi saya mau memilih tempat yang lebih bagus untuk mereka. Kebiasaan makanannya pun berbeda, masing-masing kucing ini mempunyai selera makan yang berbeda. Saya sediakan sama ketiga-tiganya, saya sediakan ayam rebus, tapi saya harus mengenali bagaimana kebiasaan makan dari masing-masing kucing saya. Si Coki ternyata dia nggak bisa makan yang keras. Jadi dia kalau ada tulang di makanannya itu pasti dia nggak makan. Padahal tulang itu tetap dibutuhkan untuk kebutuhan kalsium dia. Dan ternyata dia hanya bisa makan tulang-tulang yang benar-benar lunak. Untuk itu saya harus memisahkan tulang-tulang dari makanannya. Mending saya kasihkan ke kucing yang lain yang bisa makan tulang. Nah, ini saya tahu bahwa kucing saya, si Cathy, dia bisa makan tulang sekeras apapun. Dia makan habis lahap apapun jenis tulang yang disajikan ke dia, dan itu memang bagus untuk tubuh dia. Kebetulan dia kucing cewek. Nah, pada saat menyusui tentu saja banyak kalsium yang keluar atau diserap oleh anak-anaknya saat mereka menyusui. Jadi dia butuh banyak kalsium, makanya saya banyakin di makanannya itu tambahan tulang-tulang untuk si Cathy. Sedangkan si Snowy, dia sebenarnya dia bisa makan apa saja. Dia bisa makan apa saja. Cuman karakteristik si Owi, dia lebih suka makanan-makanan yang lembut, yang lembek, yang berkuah. Nah, itu dia bisa dengan mudah menghabiskannya. 3 jenis karakter yang berbeda dari binatang peliharaan kita yang sama, yaitu kucing. Nah, ini kita kasih makan sesuai dengan selera mereka. Sedangkan ketiga anak kecil ini pun masing-masing juga punya karakter yang berbeda-beda, masing-masing berbeda. Ini si Laya, ini anaknya lincah banget, dia kemana-mana, selalu naik-naik, sukanya loncat-loncat. Nah, ini dia cenderung lebih suka tidur, menghabiskan waktunya banyak makan dan tidur. Sedangkan si Rico ini karakteristiknya dia cenderung pendiam, menyendiri, dan lebih banyak bersembunyi di sudut kandang, sehingga kita juga harus memperhatikan perilaku mereka masing-masing. Ketiga anak kecil ini mempunyai perilaku yang berbeda-beda pula. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik dari anak-anak kita. Coki,
Apa tuh? Apa ini enggak? Dodok. Oh, ya Allah. Arah Ini kol. ayam kok semua. Ayam. Oh, enggak tahan ya. Enggak, bukan skabis itu. Ya, terus? Enggak tahan ayam. Dan di sini ada dokter juga yang biasa merawat anak-anak saya. Nah, sekalian saya mau kasih infonya nih karena juga saya belum kurang paham. Si dokter juga, ini kan kadang-kadang kucing suka sakit. Nah, kita nggak ngerti kira-kira pertanda apa atau gejala apa yang bisa kita amati untuk supaya kita tahu bahwa kucing ini sebenarnya kurang sehat. Sebenarnya untuk binatang apa aja tuh yang ciri mendasar kalau sakit ya, kalau sakit tuh ciri mendasarnya nggak mau makan, nafsu makannya berkurang. Jadi dia ada sesuatu nih sebetulnya. Ada dua indikasi, pertama karena sakit, yang kedua karena stres. Nah, terus itu yang paling mendasar yang diamati. Jadi kalau memang nafsu makannya sudah mulai berkurang, dilihat ini karena stres atau karena sakit gitu. Itu harus paham perbedaannya keduanya ya. Nah, terus kalau sakit ini ada ciri-ciri tambahan apa lagi? Biasanya ada abnormalitas. Abnormalitas itu biasanya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan. Yang lazim dia lakukan, dia nggak mulai nggak seperti itu. Misalnya dia nggak pipis atau nggak BAB. Gitu juga. Meskipun karena mungkin makannya sedikit ya, jadi BAB-nya juga. Iya, otomatis berarti dia dilihat itu. Terus nanti dari BAB-nya kita lihat ada kelainan atau enggak cair. Kalau yang bagus kan kalau kotoran berbentuk ya, keras, padat, berbentuk gitu. Nah, kalau dia mulai ada gejala aneh-aneh itu biasanya yang lebih lembek, terus bau atau mungkin cair atau warnanya berubah. Yang paling bahaya tuh kalau warnanya kecoklatan atau mungkin ada bercak darahnya gitu bahaya lagi. Harus segera ditangani dokter ya, kita Iya, nggak bisa melakukannya ya. Terus ada lagi yang disertai muntah. Muntah. Tapi biasanya kucing-kucing saya seringkali muntah itu berupa gumpalan bulu itu, nggak apa-apa kalau itu? Kalau muntah bulu itu rutin ya dia biasanya. Karena dia jilat-jilat bulunya dia, waktu grooming, waktu bersihin bulunya dia, memang harus dimuntahkan. Kalau hairball itu nggak dimuntahkan, malah harus dioperasi, harus bahaya, harus dicuci. Kalau selama muntahnya itu hairball nggak ada masalah. Muntah yang bahaya ya, muntah yang bahaya itu kalau muntahnya berupa muntah cairan, cairan campur lendir. Jadi muntah ada yang muntah hairball itu, ada yang muntah pakan, masih ujungnya pakan coklat-coklat. Walaupun itu udah lembek-lembek nggak ada masalah. Tapi kalau dia udah mulai muntah cairan, entah itu kuning atau putih berbusa, nah itu harus segera ke dokter. Jadi kalau kucing-kucing kita misalnya mudah-mudahan nggak mengalami hal seperti itu, harus segera diobati, ditangani dokter ya. Iya, pokoknya udah nggak makan aja sehari 2 hari itu kita harus waspada. Harus lihat gejala-gejala lain yang aneh apa nih gitu, dan mulai harus aware. Kadang-kala yang bikin susah dibawa ke dokter tuh udah 5 hari nggak mau makan. Wah, ini udah sakit, udah penanganannya lebih darurat lagi kalau gitu. Itu sedikit terlambat ya. Betul. Oke, saya juga punya anak-anak kucing yang harus saya perhatikan nih. Ikuti dulu. Nah, kalau si lucu ini umurnya baru 3 minggu. Ini kapan kira-kira saya mulai kasih makannya nih? Boleh bisa dikasih makanan? Kalau kitten itu biasanya dia ngikuti habit induknya ya. Kalau awalnya dia masih satu kandang sama induknya. Yang perlu khawatir itu nanti kalau dia mulai makan makanan induknya. Nggak boleh? Kecenderungan banyak yang menyebabkan konstipasi, susah BAB. Jadi karena 1,5 bulan dia mulai pengen belajar makan. Jadi kalau induknya makan gini, dia mulai ngikuti pola induknya. Oh, makan ini nih boleh nih gitu. Nah, padahal kalau kitten yang terbaik itu makannya pakai pakan basah dulu, dilatih pakan basah. Karena ada pakan basah 0 sampai 6 itu. Dilatih pakai itu dulu. Nanti setengah bulan sampai dia umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah, sambil pelan-pelan disapih baru dia dibelajari pakan kering. Itu pun pakan kering yang untuk kitten. Kalau misalnya ini kan saya biasa ngasih makan saya anak-anak saya kan ayam. Boleh nggak ini saya kasih ayam yang direbus terus di blender? Boleh. Jadi
Saya sih seneng ya, mulai teman-teman pecinta kucing sekarang mulai mengembalikan dia ke habit. Iya. Aslinya kan dia karnivor ya, memang dia pemakan daging. Jadi kalau memang dikasih daging-dagingan atau ikan di blender itu nggak masalah, nggak apa-apa. Bisa pikir kan mereka kan aslinya kan karnivor Iya, ya, jadi aslinya karnivor. saya coba kembalikan ke kebiasaan aslinya, saya kasih makan daging, supaya ternyata perkembangannya juga maksimal. Lebih maksimal ya, lebih terserap dengan bagus. Cuma memang ada kucing-kucing yang sebelumnya sudah didomestikasi, terus pakannya sudah terbiasa dengan pakan-pakan pabrikan. Tubuhnya itu kadang ada yang, kalau itu reaksi individu ya, nggak semua kucing ngalami kayak gitu. Kayak misalnya tadi Coki ya, Coki terus akhirnya setelah makan ayam beberapa waktu kok timbul bintik-bintik merah, bulunya mulai rontok, itu mulai harus dikhawatirkan. Jadi itu tuh bisa jadi pengarah ke intoleran ke protein. Sepertinya itu yang terjadi sama Coki, soalnya Coki kan usianya udah cukup ya 6 tahun lebih, dan dia dari kecil sampai umur 6 tahun itu terbiasa makanan kering. Mungkin iya. Jadi ketika dicoba dengan makanan yang sebenarnya itu makanan aslinya berupa daging, dianya oke, dianya bagus, dianya penyerapannya juga maksimal, tapi ya tubuhnya ada yang intoleran sama ini. ya ternyata menolak ya. Ya bisa, makanya kulitnya dia ada ruang-ruang merah di telinga, di perut-perut. Oke, terima kasih banyak Nanti dokter. ini ya, jangan lupa kalau kitten udah usia 2 bulan harus masuk obat cacing. Oh ini Ya. 2 bulan masuk obat cacing. Obat cacing terus nanti 2 minggu kemudian baru divaksin. Oke siap. Jangan lupa. Ini belum 2 bulan, Belum 2 baru bulan. 3 minggu. Oke siap. Mudah-mudahan manfaat. Tonton terus channel kita, banyak sekali manfaatnya. Kali ini Dokter Yuga sudah mendampingi saya. Terima kasih.